Di network marketing bukan perkara berapa duit yang Bapak Ibu punya, tapi seberapa besar kekuatan Bapak Ibu untuk merubah hidup. Dalam peradaban manusia modern sekarang, penipuan itu sudah ada berbagai macam rupa. Salah satu yang tidak lekang oleh waktu adalah skema Ponzi. Seperti namanya, skema ini populer karena seorang ahli perdagangan asal Italia, Charles Ponzi, di mana pria ini selalu dibicarakan pada tahun 1920-an karena aksi penipuan terstruktur yang dia lakukan di Amerika dan Kanada. Model penipuannya mirip dengan skema piramida, Ponzi, yang juga menjanjikan profit besar pada masa tersebut, yaitu profit 50% untuk 45 hari dan 100% untuk 100 hari. Tentu saja, orang yang mengikuti skema ini di awal akan senang dengan profit tersebut dan mengajak kerabat mereka untuk ikut. Makanya skema Ponzi ini terlihat menggiurkan karena kelihatan cuan terus, padahal yang ada itu cuma tipu daya semata. Semua pendapatan dari skema Ponzi ini didapetin dari orang yang paling terakhir masuk nih. Makanya saat rekrutan habis atau nggak bisa lagi nyetor uang, skema ini bakal selesai dan orang-orang yang masuk di sana udah tertipu habis. Di Indonesia sendiri, Ponzi ini juga merajalela, bahkan ada tuh skema Ponzi yang menimbulkan kerugian bukan cuma miliaran, tapi sampai di triliunan rupiah. Penasaran dengan skema Ponzi yang pernah menipu banyak orang di Indonesia? Mari kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dengan skema Ponzi yang viral pada 2015 kemarin, yaitu Dream for Freedom. Hal yang satu ini sangat viral di masanya karena tawaran paket dan profit yang menggiurkan banget. Dari apa yang diketahui, ada 4 paket yang dijual Dream for Freedom. Mulai dari paket silver dengan harga 1 juta rupiah, paket gold dengan harga 5 juta rupiah, paket platinum dengan harga 10 juta rupiah, dan paket titanium dengan harga 30 juta rupiah. Keuntungan yang ditawarkan adalah 1% per hari. Jadi kebayang dong, kembali modal 3 bulan selebihnya ya ongkang-ongkang kaki sambil dapat duit jutaan setiap minggu. Pokoknya hidup cuma sengsara 3 bulan, selebihnya ya dijogetin aja bang. Ekspektasi tadi emang asik, tapi kenyataannya yang gak asing. Di tahun 2016, bau busuk mulai tercium dari bisnis ini karena pembayaran membernya mulai mandek. Awalnya pihak pengelola bilang kalau jaringan offline dan situs tutup sementara, bakal ada perbaikan sistem katanya. Namun hingga kesabaran para investornya habis, pembayaran gak kunjung diselesaikan. Makanya banyak nih member yang melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan polisi diketahui kalau putaran uang di Dream for Freedom mencapai 700 miliar rupiah loh, dengan omset harian mencapai 1 miliar rupiah. Bukan cuma itu, jumlah investornya mencapai 700.000 orang. Nah, setelah kejadian gagal bayar tadi, pemilik dari Dream for Freedom, V. Mutakin pun dibawa ke meja hijau. Dari putusan pengadilan, pria ini divonis selama 4 tahun penjara. Vonis ini sempat ditolak, di mana yang bersangkutan gak terima, namun keberatannya tidak digubris. Yang jadi pertanyaan nih sebenarnya, setelah dipenjara uang investornya gimana? Kalau masih di tangan yang bersangkutan mah, dia masih tetap cuan dong. Yang rugi jelas cuma investor doang. Kita pindah lagi ke kasus yang gak kalah menarik, yaitu Mimiles. Nah, kasus ini mencuat pada Januari 2020 silam setelah bisnis ini berjalan selama 8 bulan. Mimiles menawarkan investasi dalam bentuk aplikasi yang menjalankan 3 macam bisnis, mulai dari advertising, marketplace, dan juga traveling. Untuk bergabung dalam bisnis ini ada 2 jenis hal yang bisa dilakuin. Pertama, jadi customer yang masang iklan dengan membayar Rp300.000, atau jadi marketing dengan membayar Rp600.000. Seperti biasanya Ponzi pada umumnya, Mimiles juga menawarkan bonus bagi mereka yang berhasil merekrut pengguna baru. Kemudian, bonus lain juga diiming-imingi bagi para pengguna dengan konsep makin banyak top up, kemungkinan bonus yang didapetin akan makin besar. Mulai dari top Rp400.000 dapat handphone, top up Rp5 juta dapat Avanza, hingga top up Rp100 juta bisa dapat Lamborghini.
Mendengar bonus fantastis ini makin menggilalah orang-orang yang ingin ikut bisnis Mi-Miles. Apalagi marketing yang dilakukan bisnis ini juga ciamik dengan melibatkan beragam artis, termasuk Elo, Pinkan Mambo, dan juga Judika. Makanya, selama 8 bulan beroperasi, bisnis ini berhasil menggait hingga 264.000 member dengan total omset mencapai 750 miliar rupiah. Sepak terjang Mi-Miles ini akhirnya kandas setelah Satgas Waspada Investasi menyatakan kalau Mi-Miles masuk dalam entitas investasi ilegal yang merugikan. Uniknya, meski pemerintah mengatakan Mi-Miles merugikan, masih ada loh member yang merasa diri mereka tidak dirugikan seperti member-member di Surabaya. Makanya proses persidangan bisnis yang satu ini berlangsung rumit, bahkan diakhir dengan si pemilik bisnis diputus bebas. Setelah vonis dijatuhkan, Mi-Miles tutup, namun dana yang dihimpun dari para member gak kunjung kembali. Nah, sekarang waktunya kita bahas First Travel yang sangat menggemparkan karena korbannya bukan cuma datang dari kalangan menengah ke atas, tapi juga korban datang dari kalangan bawah, termasuk seorang pedagang sayur. First Travel dengan mudah menggait peminat di kalangan bawah dengan iming-iming umroh murah. Bayangin aja, umroh yang bisa menghabiskan dana hingga 25 juta rupiah. Dibanderol sama First Travel cuma 14,3 juta rupiah aja. Tapi umroh murah ini jelas memiliki syarat dan ketentuan, yaitu peserta baru berangkat kalau berhasil mendapatkan peserta baru. Di tahun 2017, masalah First Travel ini kemudian tercium saat banyaknya jamaah yang mencapai tanggal keberangkatan tapi kok nggak berangkat-berangkat. Akhirnya jamaah yang resah mulai melaporkan ketidakberesan manajemen First Travel ke polisi. Tidak tanggung-tanggung, aduan awal yang dilayangkan bahkan melibatkan hingga 3.000 jamaah dari First Travel. Setelah aduan datang, pemeriksaan polisi pun dimulai. Dari pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau ada 63.000 jamaah yang gagal berangkat dengan jumlah kerugian mencapai 905,3 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, diketahui kalau pemilik dari First Travel ternyata menggelapkan dana jamaah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Makanya hidup dari pemilik First Travel begitu mewah. Mulai dari punya tas mewah, liburan ke luar negeri, sampai punya rumah mewah yang gordennya aja mencapai 700 juta rupiah. Nah, lo ini seharga rumah. Nah, atas kasus ini Andika Surahman selaku Direktur Utama dari First Travel divonis 20 tahun penjara dan istrinya Anissa Hasibuan divonis 18 tahun penjara. Orang kayak gini emang harus dipenjara maksimal sih, karena bukan cuma mempermainkan nasabah, tapi juga mempermainkan niat ibadah orang. Berikut mari membahas penipuan skema Ponzi terbesar di Indonesia yang kerugiannya mencapai triliunan rupiah, yaitu Indosurya. Seperti namanya, bisnis ini dimiliki oleh pria bernama Henry Surya. Model bisnis Indosurya ini merupakan sebuah koperasi simpan pinjam. Nasabahnya diwajibkan melakukan setoran mencapai 20 juta rupiah dan simpanan pokok di angka 500.000 rupiah per bulan. Setoran tinggi ini dijanjikan bunga yang tinggi juga, yakni mencapai 9% sampai 12% dalam setahun. Bunga ini jauh lebih tinggi daripada bank konvensional, karena di bank-bank cuma sanggup memberi bunga 5% hingga 7% dalam setahun. Setelah mendapat banyak nasabah dengan skema bunga tinggi tersebut, Indosurya baru memperlihatkan gelagat mencurigakan pada Februari 2020, di mana sudah ada banyak nasabah yang mengalami gagal bayar. Tidak menerima kejelasan pada Maret 2020, akhirnya para nasabah melaporlah ke polisi. Dari laporan ini, pemeriksaan pun dilakukan yang menghasilkan beragam fakta mencengangkan. Mulai dari Indosurya yang punya 2 kantor pusat dan 191 cabang di seluruh Indonesia yang tidak terdaftar. Kemudian nasabah yang dimiliki mencapai 23.000 nasabah dengan total dana yang dihimpun mencapai 106 triliun rupiah.
duit segini dipakai buat rumah tingkat kayaknya udah bisa nyentuh awan nih. Kerugian tadi juga membuat kasus Indosuria jadi kasus Ponzi terbesar di Indonesia. Dari pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian menemukan kalau dana yang dihimpun Indosuria sejak 2012 hingga 2020 ternyata disalahgunain sama Henry Surya. Dirinya pun ditangkap. Uang nasabah tadi digunakan untuk membiayai 23 perusahaan lainnya. Kemudian membeli tanah, bangunan, dan mobil mewah atas nama pribadi. Dengan terbuktinya kasus penggelapan uang ini, maka Henry Surya pun dimeja hijaukan. Nah, dari vonis yang diketahui, Henry Surya divonis 18 tahun penjara. Kemudian seluruh uang rampasan dari kasus ini dialirkan ke korban. Oke, itu tadi beberapa kasus penipuan dengan skema Ponzi terbesar di Indonesia. Semoga video ini ya memberikan kita kewaspadaan terhadap investasi bodong yang sekarang masih aja marak terjadi. Kalau kamu punya kenalan atau pengalaman pribadi tentang investasi bodong kayak tadi, coba kamu ceritakan di kolom komentar ya, supaya jadi pelajaran bagi kita semua.